Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Kori Fauziah Atikah 20210176, Alika Zainari Fadian Intias 20210177, Irfan Ma'ruf Muftadin 20210179, dan saya Galistia Pambudi 20210182. Di sini saya akan mempresentasikan materi HAM kasus pembunuhan Marsinah. Kronologi pembunuhan Marsinah diawali pada tahun 1993. Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan untuk pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Surya Putra Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya PT Catur Putra Surya memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 untuk menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Marsinah adalah salah satu karyawan PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan dari Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin, Sidoarjo. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya untuk bekerja. Komandan Raya Militer atau Koramil setempat turun tangan untuk mencegah aksi para buruh tersebut. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekan sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Hingga hari ini, kematian Marsinah masih menjadi teka-teki. Dampak dari kasus pembunuhan Marsinah, kematian Marsinah menimbulkan dampak yang luar biasa selain mendapat kecaman dari berbagai pihak dalam negeri dan luar negeri. Keberanian buruh dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan semakin santer. Buruh di Indonesia semakin sadar bahwa ketidakadilan yang menimpa kaum buruh harus dilawan. Kaum buruh semakin berani untuk menuntut hak-hak dasar mereka sebagai kaum buruh walaupun banyak menghadapi resiko yang sangat besar. Kasus ini merupakan HAM berat karena pada pasal 9 UU No 26 tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.